Ya, baik. Sekarang kita melanjutkan untuk memperbaiki tabel yang pertama. Kita sebut sebagai iterasi atau perbaikan yang pertama. Kemudian kita punya istilah loop 1. Kenapa bisa diituin? Digambar saya. Loop, iya. Kalau laptopnya bisa digambar. Iya ya, bisa dicoret-coret deh ya. Cantik deh ya. Ya, kita masuk dulu apa artinya loop di sini. Loop itu adalah suatu rangkaian. Rangkaiannya ada di kotak-kotak ini. Dari kotak-kotak itu kita akan membuat suatu rangkaian yang tertutup. Jadi akan dimulai dari suatu kotak yang kosong. Ini kotak yang kosong. Ini kotak yang kosong. Artinya kotak yang tidak ada isinya. Kalau ini ada isinya. Ini ada isinya. Ini ada isinya, ada isinya. Selain itu adalah kotak yang kosong. Nah, loop akan dimulai dari titik kotak yang kosong ini. Dan ini. Berarti nanti akan kita buat dua buah loop. Karena terdapat dua buah kotak yang kosong. Nah, membuat loop dimulai dari suatu kotak yang kosong. Saya buat dulu di sebuah gambar di atas ini. Anggap ini kotak yang kosong. Dimulai dari kotak yang kosong. Kemudian dia akan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian dia akan kembali ke tempat kotak asalnya ini. Tapi tidak boleh melewati tempat yang sama. Dan setiap berbelok dia harus ada isinya. Ini isi. Kemudian dia akan berbelok sini. Isi. Dia berbelok sini. Isi. Dia kembali ke sini. Ini kosong. Jadi loop adalah membuat suatu rangkaian tertutup. Ini tertutup dari posisi awal di sini. Dia akan bergerak ke sini, berlawanan dengan arah jarum jam ke kanan, kemudian ke atas, kemudian ke kiri lagi, dan kemudian kembali ke posisi awal dia. Nah, di setiap beloknya itu harus ada kotak isinya. Ini isi, ini isi. Yang isi yang saya maksud adalah ini dia. Ini isi, ini isi, ini isi. Nah, itu adalah loop. Nah, kemudian kita akan langsung membuat rangkaian loop di posisi rangkaian tabel ini. Saya hapus dulu. Oke, loop yang pertama. Saya beri tanda di sini. Ini adalah loop pertama. Dimulai di kotak yang kosong ini. Ini tidak ada isinya. Kita akan mengarahkan loop ini pertama kali adalah ke arah kanan. Kita akan berhenti di sini. Di posisi yang ada isinya 20. Tidak perlu sampai ke angka 100. Posisi yang isinya 100 tidak perlu. Kita akan mencari jalur yang terpendek dan tercepat untuk bisa kembali ke posisi awal sini. Kemudian dari sini dia akan berbelok ke arah 80. Ya. Jadi memenuhi syarat ya, dia beloknya di sini posisinya adalah 20, ada isinya boleh belok. Kemudian dia berbelok di sini ada isinya 80, boleh berbelok ke arah kiri. Dan dari atas ke bawah dia juga boleh berbelok. Dan setiap ujung belokannya ada isinya. Dia kembali posisi awal kosong. Ya, kita sudah membuat rangkaian loop pertama. Kemudian setelah itu baru kita beri tanda. Tandanya adalah di posisi pertama kita beri tanda positif. Posisi start awal kita beri tanda positif. Kemudian di kotak sebelahnya
purchase, kita beri tanda negatif. Dan kita beri lagi tanda positif setelahnya. Kemudian kita beri lagi tanda negatif di setelahnya setiap belok. Ya, jadi kita beri tanda selang-seling dimulai dengan tanda yang positif. Apa deh? Nah, kemudian setelah beri tanda, kemudian kita beri nilai. Ya, ini udah ada positif. Kemudian ongkirnya adalah 8. Jadi kita buat nilai loopnya adalah positif 8. Diambil yang ini, negatif 12. Kemudian positif, ini positif 15. Kemudian negatif, ongkirnya negatif 10. Dan nilainya adalah sama dengan 1. Ya. Nah, kalau secara teori riset operasi, kalau nilai angka 1 ini atau bertanda positif, itu artinya sudah optimal. Bapak yang nabok juga. Bisa dicoret juga ya? Nah, sekarang kemudian kita akan membuat loop yang kedua. Kita membuat 2 buah loop. Kenapa? Karena ada 2 buah kotak yang kosong. Kita mempunyai 2 buah kotak yang kosong. Ini saya hapus dulu. Kok Abi hapus tadi? Iya sayang, ini mau buat dulu yang kedua ya. Oke, ini tadi kita buat loop yang pertama di sini, kemudian kita buat loop yang kedua di sini. Karena ini adalah kotak yang kosong, yang kedua. Membuatnya juga sama teorinya. Kita membuat jalur loop dulu dari posisi start di sini. Kemudian kita bergerak ke arah, berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu ke kiri. Ada isinya 80, kemudian ke bawah ada isinya 20, kemudian ke kanan ada isinya 100, dan kembali ke posisi start awal. Jadi ingat, pada saat membuat loop adalah membuat jalur yang terpendek dan setiap belokannya ada isinya 80, 20, 100. Kemudian kita beri tanda lagi di awalnya adalah positif, negatif, positif, dan negatif. Kemudian kita membuat nilainya lagi, kemudian awalnya adalah positif 11, kemudian negatif 15, kemudian positif 12, Kenapa Abi coret-coret? kemudian negatif, iya sayang, cantik warnanya, sama negatif 14. Ya, hasilnya adalah kayak mata. Masa sih? Iya. Mana 2? Ya, hasilnya adalah negatif 6. Dua ya? Masa sih? Lihat mata aja 2 nih. Iya betul. Kayak mata. Ya, hasilnya ada negatif 6. Dan secara teori di metode transportasi dan hal ini riset operasi, kalau suatu perusahaan masih ada nilai negatif, maka ini belum optimal. Ini masih mahal, berarti ini ongkir mahal nih. Ini ongkir masih mahal. Nah, tujuan utama kita adalah setelah mengecek, karena masih ada nilai negatif, minus 6 di nilai loop yang kedua. Ini loop yang kedua. Nilai negatif, maka nilai yang negatif ini akan kita perbaiki agar menjadi nilainya positif. Oke, kita akan lanjut nanti di video berikutnya untuk memperbaiki nilai loop yang negatif. Terima kasih.